Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi azza wa jalla wa syarrul umuri muhdatsatuha ala kulli muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Ustaz mana duluan kan? Ustaz Lutfi atau Ustaz Lutfi Adaro, kemudian Ustaz Ahmad Junaidi, kemudian para mu'allimah, para asatidzah sekalian, kemudian kepada semuanya thalibat, ya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya hari ini merupakan sebuah persaksian di hadapan Allah. Kita semuanya sudah berusaha, yaitu bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi, khususnya konsen di dalam Al-Qur'anul Karim, yang menyimak, ya, kemudian yang mentasmikkan, yang mendukung, termasuk panitianya. Semoga semuanya jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu betul-betul kita syukuri, alhamdulillah. Yang kedua, tidak lupa semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat dan mulia di dunia sampai akhirat, maka harus ada usaha. Usahanya bagaimana? Usahanya bersungguh-sungguh, yaitu usaha di dalam belajar. Belajarnya sungguh-sungguh, kemudian mengamalkannya. Kalau mampu membela dan mendakwahkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ucapan jazakumullah khairan kepada semuanya dari pihak Ma'had Al-Muslimun, dari yang paling disepuhkan, kemudian bawahnya mudir, sampai kepada seluruhnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, karena telah membimbing putri kami atau teman yang lain di dalam belajar di pondok pesantren ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu membalas antum semuanya balasan yang tidak bisa dihitung dengan hitungan jari matika. Kenapa? Allah itu ya pahalanya ad'afan mudha'afa, berlipat ganda. Oleh karena itu, bagaimana niat dan cita-cita yang sangat baik di pondok ini bagaimana dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, ya. Kemudian selanjutnya kepada semuanya saya ingatkan, bersabarlah anti semuanya di dalam belajar, yaitu dibutuhkan sebuah kesabaran. Saya ingin kutipkan sedikit ayat yang sudah saya bacakan tadi. Semuanya sudah hafal surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat ini diulang sampai 4 kali, yaitu di ayat yang ke-17, kemudian 22, 32, dan 40. Kalau ada ayat itu diulang, diantaranya menyebutkan begitu, berarti sangat penting dan sangat penting sekali. Apa keterangan para ulama? Iya, walaqad yassarnal qur'ana,
dan benar-benar Al-Quran itu kami mudahkan. Ini kata Allah ini. Lidzikri, untuk zikir. Nah ini penting sekali apa yang disebut lidzikri. Saya bacakan di sini. Lidzikri ay lil lafdi. Kami mudahkan untuk dilafatkan. Pokoknya sapa wae sing iso ngomong rame ribut mesti iso melafatkan Al-Quran. Apalagi kalau di kampung-kampung, saya ingatkan seorang ibu atau bapak nek dhewe pinter padu mesti iso maca Quran. Padu ya ribut ya tuh mesti iso padu fasih apa nek ditasing. Masya Allah mesti bisa ya. Mungkin anti-anti ini punya teman yang suka cerewet ya, cerewet aja bisa, mesti anteng aja bisa. Allah katakan ya sarna di situ lidzikri ailil lafzi, kami mudahkan untuk dilafatkan. Wis penting iso ngomong mesti iso ngono wae, kecuali orang bisu saja. Wah, Pak Isa itu. Yang kedua adalah lil qiraah, kami mudahkan untuk dibaca. Tiga, litilawah, kami mudahkan untuk ditilawahkan. Tilawah berarti lebih berat daripada qiraah gitu ya. Kemudian yang keempat, di sini penting sekali, lil hifdzi, kami mudahkan untuk dihafal. Kan gitu. Siapa bilang hafalan sulit? Mudah kata Allah kok. Berarti kurang pede. Tahu pede? Iya, kayak saya apa bisa? Amro aja bisa, masa saya ndak bisa? Lu aja bisa, masa saya ndak bisa? Pasti bisa, ayatnya jelas kok. Ya sarna walakot, dan betul-betul kami mudahkan. Lu kata Allah kok, nggak percaya kok? Percayalah. Jadi lidzikri ay lil hifdzi, kami mudahkan untuk dihafal. Kan gitu. Selanjutnya yang keenam lil itti'ad, yaitu kami mudahkan untuk diambil sebagai mauidhah, sebagai nasihat. Ya. Terakhir litadzakur, yaitu kami mudahkan untuk diingat-ingat. Dari 7 perkara ini tapi ada catatannya, liman aroda bihi, tapi ini untuk siapa yang punya nyali, punya kemauan. Meskipun pinter, kalau tidak punya kemauan ya tidak iso ya. Tapi mungkin orangnya itu pas-pasan, dia akan bisa mengalahkan anak yang pinter kalau dia punya iroda. Itu masalahnya ya. Maka Ustadz bagaimana membangun sebuah kemauan ini yang paling pokok ini ya, paling pokok. Maka ada beberapa metode cara menghafal itu kan macam-macam. Saya kemarin pernah mendapatkan daurah itu, pelajaran dari Ustadz siapa itu, Ustadz adiknya Ustadz Badri saja benar, Ustadz Badri, alah siapa tuh, Ustadz Imad, Ustadz Imaduddin, bukan Ustadz Ahmad, bukan. Ustadz Imaduddin ya, itu termasuk guru saya Ustadz. Saya di tahsin itu saya nggak lulus, huruf Z itu nggak bisa saya. Z nggak lulus katanya. Ya nggak apa-apa ya. Ya saya ini meskipun sudah sepuh tapi kan tetap belajar. Apalagi jenengan ini Pak. Iya, nanti harus lebih semangat lagi. Saya sudah umur setengah abad aja semangat belajar, apalagi antun harus lebih lagi. Begitu saja. Harus begitu. Yang tua aja semangat, apa yang masih muda. Kemudian yang lain di sini ada catatannya. Jadi Quran itu mudah dilafatkan, dihafal, tapi catatannya liman aroda bihi, siapa yang ada kemauan. Yes, kalau nggak ada kemauan nggak bisa. Maka bagaimana ditumbuhkan lagi? Saya masuk pondok ini kan pondok tahfidz. Lil hifdzi kan begitu, tapi kadang ada gangguannya Ustaz. Gangguannya itu maksiat itu. Ya, hati-hati. Nah di sini ada catatannya, fahal min mudzakir, maka adakah orang yang bisa mengambil pelajaran?
Ini ulama, saya ambil tafsirnya. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi, tentang apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran. Apa itu? Bahwasanya Quran itu mudah. Ada satu, yaitu orang yang mau menghindari maksiat. Satu, yang pertama itu akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata Quran itu mudah toh, berarti saya bisa. Kalau tidak ada maksiat. Tapi kalau ada maksiat, itu pengaruhnya besar sekali. Saya kira masing-masing di sini sudah tahu maksiat itu apa. Misalnya Ustaz, mungkin di sini ada yang gosok nggak Ustaz? Misalnya gosok sandal, gosok piring, ngambil barang tidak izin, itu maksiat enggak? Kan pengalaman, masuk gak pengalaman sih? Iya kan? Gosok, kemudian ghibah, ya kan? Kalau di mat ada yang ghibah enggak? Ngerumpi itu loh, namanya gosip, digosok-gosok tambah sip. Kan gitu. Itu maksiat itu. Ini temannya sudah hampir murojaah, ini masih ngobrol saja. Sing diomongnya ki apa ya Allah? Itu bisa mengganggu. Kenapa? Itu maksiat. Iya. Jadi dalam ilmu istilahnya murojaahnya bagaimana coba? Beliau mengajarkan membaca dengan melihat tulisan, dibaca dengan suara. Itu suruh mengulang sebanyak 50 kali, mesti hafal. Itu sudah ada uji cobanya. Kadang-kadang peserta itu tidak sampai 50 kali mengulang, rata-rata 46 kali mengulang itu sudah hafal. Namanya kalau nggak gitu menghafal di bawah alam sadar. Jadi caranya itu mushaf itu dilihat aja tulisannya begitu. Kemudian dibaca ulang-ulang sampai di atas 40 itu bisa. Lah kadang orang itu baru mencoba sampai 7 kali, 10 kali, kesebelasan, aduh. Terus mana bisa aku? Mungkin aku keturunan ya, lihatnya lagi keturunan loh. Jangan gitu bro, gak bisa. Paling bapakku nggak bisa, ibuku nggak bisa, pokoknya nenek moyangku. Loh, nenek moyangku tuh bagam, pinter, nuduh itu loh. Gitu, bisa sebenarnya kan? Bisa. Cuma tidak pede. Lah, saya sudah termasuk terlambat, ini sudah setengah abad. Antuna ini yang harus bisa. Bisa pasti. Bisa, tapi kalau ada kemauan dan hilangkanlah kemaksiatan sekecil apapun. Jangan diremen gosip lo ya. Kok pirungku gak mungkin ngendi. Ya. Sandalku gak ono. Jawrabku gak ono. Ki sapa ya? Gosok. Tobat itu ya. Tolong tahun baru nanti sudah gak ada lagi. Itu bisa menghalangi hafalan, gitu, atau menghina temannya. Katanya dalam mahfudzat, latah takir mandunaka. Aku apa lo gini kan yo? Ngerti rahasia kamu, tahu semuanya ya? Iya. Paling dulu saya Mazia, jangan menghina saya loh, awas nanti. Yang kedua, ya siapa yang bisa mengambil pelajaran setelah orang itu memberi maksiat? Kata Al-Waraq, yaitu para tolibil ilmi itu akan bisa mengambil pelajaran. Tolib itu bisa mungkin santri, santriwati, pelajar, mahasiswa, itu ada peluang untuk bisa ngambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah 7 perkara menurut para ulama. Itu ulama yang menyebutkan. Berarti mulai tahun ini saya bangkit lagi, yaitu PD saya harus bisa. Wong dia aja bisa mosok ya, podo uangnya tadi ya,
Bodoh bumune Mbah Adam karo Mbak Hawa kok mosok gak iso. Aku bisa. Harus bisa ya. Kenapa? Mungkin selama ini lengah karena ada sedikit kotoran yang masuk ke telinga, masuk ke mata, masuk ke hati. Akhirnya kotoran itu sangat mengganggu, yaitu hafalan saya. Tolong yang selalu banyak ngerumpi dikurangi. Maaf, untuk kali ini saya akan lebih konsentrasi, apalagi nanti tahun baru ya. Masih waktu saya sampai jam berapa? Ya nahor berapa tadi ya? Aku ada ketuk ini mosok ngomong gursitik lho. Waduh. Emangnya saya nginep sini. Selak gelap. Baik, saya beri contoh tentang kedekatan para salafus soleh dengan Al-Quran. Yang paling aktual itu kemarin Ramadan. Bagaimana para sahabat dan tabi'in di dalam melaksanakan sholat tarawih tentang bacaan mereka. Di sini mungkin semuanya sudah tahu, saya mengulang aja ya. Di zaman Nabi itu disimpulkan sama para sahabat, mereka itu kalau membaca Quran untuk sholat tarawihnya setiap 7 hari khatam. Berarti 30 dibagi 7 hari berapa itu? Sekali sholat tarawih itu berarti 30 dibagi 7 berapa? Kurang lebih 4/4 juz. Berdiri. Nah biasa jadi kui uang paudu. Ya uang sahabat kok gitu. Betul ini ya 7. Iya 7 hari itu hatam. Begitu berarti kalau saya usahain kalau nggak usah ya. Ketika orang di Indonesia itu ribut tentang masalah jumlah rakaat, kan ada yang bilang kamu 11 ya, aku 23. Yang 11 merasa tidak pede, yang 23 oh aku kan banyak ya, atau sampai menghina menjatuhkan jumlah rakaatnya toh. Tapi ingat di zaman Nabi ada yang mengatakan 11 kan sangat sumah kan. Ternyata apa kata saya ini, tarawihnya Nabi itu 5 jam satu malam itu, satu rakaatnya 40 menit. Itu ada fikirnya begitu ya. Makanya yang jumlahnya 11 nggak usah kemenyek, nggak usah kemaki. Aku paling sunnah kan gitu ya. Yang 23 juga jangan sombong, 23 ngebut atau kan begitu. Kan ada jumlahnya 11 sampai berapa 41 dia. Tapi itu saya menyatakan rata-rata 23 kan pertengahan. Tapi ingat zaman Nabi kalau ngambil 11 itu sampai 5 jam. Per rakaatnya 40 menit. Kalau di sini berapa jam tarawihnya? Ngono kok jawabannya rahasia. Apa rahasia? Saya simpulkan ya, ini mudah dihafal kok. Tentang berapa ya, kemudian dari surat apa. Saya sudah dapat kesimpulan kemarin ya, saya kemarin belajar sama Sultan saya dapat ilmunya. Disimpulkan 7 hari itu adalah ya fa mim ya ba shin wawu kof. Kalau dibaca jadi fami bisyaukin. Pertama adalah fa itu hari pertama itu namanya fa, maksudnya surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Jadi semalam itu dari Al-Fatihah sampai An-Nisa berapa itu? 4/4 juz loh. Hitung aja. Al-Fatihah sampai An-Nisa berapa lembar itu? Itu dulu. Kemudian hari kedua yaitu mim. Mim adalah Al-Maidah sampai At-Taubah. 3 ya adalah surat Yunus hari ketiga. 1
sampai An-Nahl. Hari ketiga ini surat Yunus ini sampai An-Nahl. Yang keempat adalah Ba, ini maksudnya Bani Israel, Al-Isra sampai Al-Furqan. Itu hari keempat. Hari kelima Shin adalah surat Asy-Syu'ara sampai Yasin. Hitung sendiri aja, aku gak ngitung. Hari ketujuh ya, yaitu surat Qaf. Qaf tadi disaukin ya, Qaf sampai An-Nas ya, itu di zaman Nabi sama sahabat. Kemudian kesini semakin berkurang, yaitu 10 hari khatam. Berarti 30 dibagi 10, perharinya adalah 3 juz. Terus ke sana semakin lemah terus sampai hari ini. Kedekatan Quran itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini kayaknya mulai di mana-mana bangkit munculnya pondok-pondok tahfidz. Ini mungkin tanda-tanda akan bangkitnya umat Islam yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mudah-mudahan pondok ini termasuk akan mewakili ya salah satu program itu, yaitu menghadapi kemenangan umat Islam. Maka bersungguh-sungguhlah ya, jangan istilahnya minder. Allah sudah katakan kok, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Banyak sekali orang-orang yang ingin masuk pesantren, ingin menghafal Quran. Maka sudah di sini bagaimana disemangati lagi. Ternyata ada ayatnya tuh, tadi itu surat Al-Qamar tadi itu Allah katakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, dikit lagi tadi ya, dikit lagi ya. Kemudian tadi sudah dikasih contoh oleh Ustaz Ahmad Junaidi. Tadi Imam Asy-Syu'bah 1800 kali ya khatam. Maksudnya 1800 berapa selama hidup atau? Oh gitu, baik. Sekarang saya bacakan tentang salafus saleh, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Pernah saya bacakan di sini tentang bacaan Al-Quran mereka. Iya, di sini ada seorang salaf namanya Abu Bakar bin Ayyas. Ketika beliau sekarat, dia berpesan, Abu Bakar bin Ayyas, janganlah kalian menangis. Sesungguhnya aku di pojok rumah ini telah khatam Al-Quran sebanyak 18.000 kali. 18.000 siji 8000. Ya Allah, mungkin dulu belum ada HP saja. Ini baru ya. Dek ini marah rungono HP, rungono mobil ya, rungono TV itu loh ya, mungkin gitu. Mosok 18.000 wih enak sing ngeyel wih wong apa udu ya Allah, ada orangnya kok, namanya kok manusia itu salafus saleh kan. 18.000 kali khatam itu, siapa tahu nanti akan jadi modal saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sisi bacaan Qur'annya loh, belum jihadnya, belum sedekahnya, luar biasa. Itu dulu, orang dulu loh yo, mana ada sekarang ya. Yang kedua ya, ada lagi seorang namanya Abdullah bin Idris. Ketika sekarat dia berkata, aku telah khatam Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali. Ya Allah ya Rabbi, itu bacaan Qurannya ya. Adapun sahabat rata-rata setiap 7 hari khatam, yaitu 1 kali. Kemudian sekarang sisi hafalan, saya ulang lagi, saya pernah sampaikan ini. Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari melihat anak umur 4 tahun
dia menghafal Al-Quran di depan Khalifah Al-Mansur. 4 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah, Masya Allah. Padahal ketika anak itu lapar, dia menangis. Mi, aku lapar Mi. Tapi kan dia hafal Quran. Kalau anda ini kalau nangis kira-kira kenapa? Nggak pernah nangis dong? Allah, ini anak lapar itu dia nangis umur 4 tahun tapi kan hafal Quran. Ya Allah, ini kelas 1 itu umurnya berapa? 12 kali 3 berarti 4 tahun. Ya Allah ya Rabbi, sudah hafal Al-Quran. Berarti umiknya kayak siapa ini? Ibunya kayak siapa ya? Kayak kamu itu. Bapaknya kayak siapa tadi ya? Ya Allah, 4 tahun wis hafal Quran. Gurunya kayak siapa itu? Ya Allah. Ya ciknya kalau kuwi wong taudu. Ya Allah, ya Allah, ada riwayatnya kok. Khalifah Al-Mansur. Ya. Padahal ketika lapar dia nangis, tapi kan hafal Quran. Dulu banget. Ya. Kemudian yang lain, di sini ada Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Asbahani, umur 5 tahun hafal Quran. Masya Allah. Sahal bin Abdullah At-Tusturi 6 tahun hafal Quran. Imam Asy-Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Imam An-Nawawi 10 tahun hafal Quran. Ya. Yang terakhir ada seorang namanya Imam Al-Qaswini. Saya ulang lagi dulu pernah. Beliau itu ketika kecil ditugasi oleh abinya menggembala kambing. Tapi ketika menggembala kambing ditugasi untuk menghafal Quran. Ketika pulang, setoran hafalan sama adiknya. Coba kerja, coba bisa itu. Orang kerja aja bisa kok. Apalagi di sini tadi, gur karek belajar. Nanti kalau uangnya habis tinggal telepon adiknya, bingung uangnya habis. Kalau telepon antri yo sabar gitu tadi ya, gitu aja repot. Biasa di pondok itu biasa antri ya kan, karena ada kebersamaan sama teman-temannya ya. Ini bekerja pagi sampai sore menggembala kambing coba, tapi pulang apa? Pulang kemudian setoran hafalan. Setelah umur 13 tahun selesai hatam Quran 30 juz, baru sekolah. Loh, sekolah itu setelah hafal Quran. Akhirnya beliau jadi ulama besar. Ya Allah, luar biasa ya. Maka tetap saya juga pesan sama ustadz beliau ini, sama ustadzah, bagaimana setelah lulus dari sini dimotivasi biar tetap belajar lagi ya toh. Jangan puas di sini, harus tambah lagi ilmunya, begitu. Maka terakhir penutup, saya tambahi kata-kata Ali bin Abi Thalib. Di antara kalimat penting, la khaira fi qira'atin la tadabburu fiha. Tidak ada kebaikan di dalam qiraah seseorang ya. La khaira fi qira'atin la tadabburu fiha, kalau tidak ada tadabbur di dalam qiraahnya, maka harus ditingkatkan untuk belajar lagi. Mumpung antuna ini masih muda-muda, masih ada kesempatan, yaitu untuk terus belajar setinggi-tingginya ya. Begitu, itu saja saya kira cukup. Semoga bermanfaat ya. Semoga antuna semua tetap semangat, istiqomah. Bahwasanya Allah katakan
Al-Quran itu kami mudahkan lidzikri, maksudnya untuk dihafal, tapi bagi siapa yang ada kemauan maka tumbuhkan lagi kemauannya, pasti bisa. Kenapa? Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.